Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Setelah hari Minggu libur, sekarang kita kembali ke pelajaran tematik ya. Sampai di pembelajaran yang ke-6. Ayo berdiskusi. Nah, dibuka halaman 109. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo berdiskusi. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Nah, kita diberi banyak benda, ada bermacam-macam wujudnya, dan semuanya adalah untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia, ya. Nah, di sini anak-anak baca, kemudian di sini tugas satunya, setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya, maka lengkapilah bagan berikut ini. Tugas ini anak-anak kerjakan di buku paket. Di sini diisi berdasarkan wujudnya. Contoh, benda padat, memiliki sifat. Contoh, tidak berubah bentuk. Contohnya apa? Meja, kursi, dan lain-lain ya. Dipenuhi di sini. Sekarang yang baliknya. Ayo mengamati, lakukan secara berkelompok pengamatan tentang mencatat benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut. Anak-anak disuruh melengkapi. Di sini tugas 2 dikerjakan di buku paket. Di sini langsung ditulis ini, Bu Guru tentukan saja supaya nanti jawabannya sama ya. 1 kursi, 2 udara, 3 air mineral, 4 meja, 5 akuarium, 6 pot bunga, 7 ban motor. Anak-anak tulis bahan pembentuknya apa, wujud bendanya apa, fungsi bendanya apa. Jika tidak muat di sini, lebih baik dikerjakan di buku tugas ya, karena kayaknya ini harus kecil-kecil. Di buku tugas saja ya, di buku tugas saja. Di buku tugas 2. Sekarang ayo menulis manfaat benda beraneka wujud. Nah, ini Bu Guru jelaskan saja. Jadi kenapa benda itu ada beraneka wujudnya, ada gas, ada cair, ada padat. Masing-masing benda itu memiliki wujud yang berbeda karena memiliki peran dan manfaatnya berbeda-beda pula. Ya, kita juga dapat mengelompokkannya benda-benda manakah berdasarkan wujudnya, mana yang termasuk benda padat, mana yang termasuk benda cair, mana yang termasuk benda gas ya, dan masing-masing benda itu memiliki manfaat, bisa dimanfaatkan sesuai dengan wujudnya, itu maksudnya. Sekarang ayo berlatih. Siti sedang menimbang bayi. Ini ada timbangan untuk menimbang bayi ya. Semua timbangan berwujud benda padat ya. Sudah jelas. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari digunakan di saat hari-hari disebut dengan berat, seperti kilogram dan gram. Nah, sekarang kita belajar tentang ons ya. Kemarin kilogram, kemudian gram, sekarang ons. Nah, ketiga satuan ini saling berhubungan. Lakukan percobaan berikut. Nah, ini ada 3 timbangan. Di timbangan yang satu ini ada tulisannya. Jadi anak-anak harus teliti ya. Ini tulisannya adalah ons. Maka ini menggunakan satuan ons. Yang timbangan kedua ini ada tulisan gram. Ya, ada tulisan gram, berarti satuan yang digunakan timbangan ini adalah gram. Timbangan yang ketiga ini juga gram ya. Anak-anak pastikan dulu untuk membaca timbangannya, hasil timbangannya. Perhatikan gambar di atas. Jarumnya menunjukkan ke angka 10, tetapi di sini satuannya ons. Jadi gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Ini kan gulanya 1 kilo, ini juga 1 kilo, ini juga 1 kilo. Tetapi yang ditunjuk dengan jarum ini tidak sama, yang ini angka 10, ini angka 1000, ini angka 100. Masing-masing 3 ini menggunakan satuan yang berbeda, tetapi yang ditimbang beratnya sama. Gambar yang satu timbangannya menggunakan satuan ons.
Jarumnya menunjukkan ke angka 10, berarti artinya 1 kilogram ini sama dengan 10 ons. Gambar yang kedua, beratnya adalah 1 kilogram tetapi jarumnya menuju ke arah 1000. Gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Anak-anak ini harus dihafalkan ya, harus dipahami, harus benar-benar dipahami ini. Kemudian gambar ketiga, beratnya sama ya, 1 kilogram tetapi jarumnya menunjukkan angka 100. Artinya apa? Artinya adalah gambar 3 menunjukkan 1 ons sama dengan 100. Oh, ini 1 ons ya. Ini 1 kilo, 1 kilo, yang ini 1 ons. 1 ons sama dengan 100 gram. 1 kilogram sama dengan 10 on. 1 on sama dengan 100 gram. Kalau 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kalau yang kedua ini kemarin sudah ya, dengan tangga satuan. Yang kedua ini anak-anak harus benar-benar diperhatikan. Nah, sekarang yang tugas 3, tentukanlah satuan berat yang tepat. Nah, berat badan Udin adalah 30. Apakah menggunakan kilogram? Apakah menggunakan gram? Atau menggunakan ons? Anak-anak memilih ya, memilih satuan yang tepat untuk mengisi 1 sampai 5 ini. Dikerjakan di buku tugas ya, dikerjakan di buku tugas supaya latihan menulis juga. Sekarang ayo membaca. Ini ada, ayo mencoba. Ini ada percobaan menimbang berat badan, tapi kita lewati saja. Kita ke ayo mengamati. Nah, ini ada teks, anak-anak baca dulu tentang Lani dan ayahnya. Lani itu orang tuanya cukup berada, namun Lani adalah anak yang sederhana. Hidup sederhana itu adalah digarisbawahi. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Artinya hidup itu tidak berlebihan dalam menggunakan hartanya. Artinya tidak boros. Maka diskusikan dengan teman di kelompokmu, lingkari kata yang berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Diperhatikan, hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan, tidak menggunakan harta secara berlebihan. Maka kata yang sesuai dengan hidup sederhana adalah, apakah rendah hati? Iya. Mubazir? Tidak. Mubazir itu berlebih-lebihan. Pelit? Tidak. Hidup sederhana itu bukan berarti harus pelit. Secukupnya. Benar. Hidup sederhana itu hidup yang secukupnya, tidak berhambur-hamburan. Boros? Tidak. Berlebih-lebihan? Bukan. Cermat? Iya, sesuai dengan kebutuhan. Berbagi? Boleh. Hidup sederhana itu hidup yang bersyukur, bisa berbagi. Sombong? Tidak. Hemat? Boleh. Hemat itu juga bisa hidup sederhana tetapi tidak pelit ya. Hemat itu bukan berarti harus pelit. Nah, sekarang anak-anak lingkari ya bukunya. Jelaskan pilihanmu di depan kelas. Mengapa sikap sederhana itu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya supaya kita bisa apa? Supaya kita satu, tidak menjadi orang yang sombong dengan harta kita. Yang kedua, supaya kita itu bisa menjadi orang yang bersyukur ya dengan apa yang sudah kita miliki. Itu yang penting. Sekarang ayo berdiskusi, kita lewati. Ini tugas yang keempat, ayo berlatih. Anak-anak disuruh memberi tanda centang saja, apakah setuju atau ragu-ragu atau tidak setuju. Dibaca dulu pernyataannya, centang jika setuju atau ragu-ragu atau tidak setuju. Dikerjakan di buku paket saja. Sudah, ini yang terakhir di subtema yang kedua. Bu Guru akhiri, tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.